kalau di Jawa mungkin kelebihan muatan overload ya. Katanya istri saya suruh mendoakan yang baik-baik aja. Nanti sama malaikat dicatat sama kita. Udah itu aja, makanya goib tok di sini. Saya cuman ingin anak-anak saya itu bisa saya transformasi positif. Sehingga kami sebagai orang tua, ini saya ngomong sebagai orang tua ya. Jadi kita itu tidak punya apa-apa. Yang membuat sukses orang itu hanya kepandaian, pinter. Tapi kalau pendapatannya setengah-setengah kan ya mudah-mudahan semangat itu masih tetap menyala abangku. Bahkan tetangga saya itu udah lama loh mas, itu malah seumuran kakak saya yang pertama itu belum terima narkotik ya. Teman kita ada itu yang saya ceritakan kemarin. Itu statusnya malah repot lagi, dia guru olahraga di SD. Ayo bahasa Inggris, dia guru olahraga di SD. Sekarang bayangkan mas, ibu kota Malaysia aja nggak ngerti, tak suruh baca itu buku paket ngejrah mas, SMP. Bayangkan ini kurikulum macam apa ini, kita itu nggak pernah ngalamin kayak gitu. Dunia saya itu kalau dijadikan novel 4 judul nggak selesai, mulai dari hitam dan sampai terang benderang ya. Masih angkanya berapa? 3 digit, 3 juta 300. semua sudah, tambahan Tambahan apa? Tambahan dari malaikat mas. Tenang Pak Menteri, kita mau kok diangkat. Kita itu diangkat P3K mau kok, tapi dengan catatan yang adil lah. Ya saya kan nggak tahu, sebenarnya kita dengan ngobrol ini kan jadi tahu gitu loh. Kalau alasan sampean lari 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 ya anggapnya lari apa-apa wes, terima aku. Tidak terima ya. Terima dibilang lari, terima. Ojo karaoke nih loh ya. Karaoke. Ojo. Alasan lari itu alasan yang tepat. Okay. Ya memang kita harus punya hikmah ya, bisa mencari hikmah ya. Di balik itu semua, ini yang saya pengen dapat. Jadi dengan kejadian yang kemarin tanda kutip ya, kejadian yang kemarin ada sama sampean, sampai ke Kalimantan ini, saya pikir langkah yang drastis, dan saya dengar kabar, oh iya dong, saya punya feeling dan diangkat sama. Nah itu aja feeling. Tapi tidak punya feeling naik S2 malah. Jadi melebihi feeling saya. Loh, saya daftar S2 itu belum ASN mas. Jadi ya memang ya nggak terlalu peduli ya ternyata ya. Tapi gini, ini saya cerita yang di sini dulu ya. Oke. Jadi pertama kali ada ASN P3K itu 2022 ya. Kebetulan saya juga angkatan pertama di sini ya, mungkin se-Indonesia juga bareng. Itu kayaknya besar-besaran toh, naik berapa guru honor akhirnya wes kayak setor nama aja, apalagi udah PPG. Tahap 2 naik lagi. Nih ya, ini yang tak ceritaan ya, segampang apa ya. Saya tahap 1, tahap 2. Tahap 1 paling susah karena passing grade-nya masih awal, tinggi banget, yang se-Indonesia banyak yang nggak lulus itu, beritanya rame. Tahap 2 diturunin, passing grade-nya diturunin, tingkat kesulitan soalnya juga kayaknya sudah mulai diturunkan. Tahap 3 mas, tak cerita no ya. Pokoknya statusmu guru neng dapodik wisan, ada namamu, setor muka mas, bayangkan. Ya ini kasar, lulus. Jadi memang gini, istilahnya adalah wawancara. Ya jadi wawancara dari, bukan tes, nggak ada tes CAT itu, wawancara. Siapa yang wawancara? Guru senior dan kepala sekolah plus pengawas. Oke. Dan di sini pada saat itu 1000 lebih kayaknya, berapa guru. Bener-bener lewat Zoom lagi. Karena nggak mungkin diakomodir kalau langsung ketemu orangnya. Dan semua produk COVID sudah lewat COVID. Malah saya waktu tes masih COVID, masih pakai masker waktu saya tes. Saya pikir itu terjadi se-Indonesia seperti itu. Ternyata tidak ya.
Ketawa. Ya, Piye, piye, tahu, piye. tahu sendiri lah. Orang aku nggak tahu, makanya tanya. Piye. Di daerah sampean sendiri lah. Ya, jadi kalau menurut cerita juga ya dari teman-teman itu Mm-mm. ada yang kayak gitu. Nah, ada yang enggak, ada yang CAT. Mm-mm. Jadi memang tidak sama ya, mungkin setiap daerah mungkin enggak sama. Mungkin kalau di tempat jenengan kan kekurangan ya, Iya, kekurangan guru memang mungkin ya. masih istilahnya sekolah-sekolah banyak yang statusnya masih honorer gurunya. Tapi memang Ya, secara dapodik memang guru bukan PU itu. Tapi banyak. ya. Makanya bisa diangkat semua. Yang mungkin kalau di Jawa mungkin kelebihan muatan, overload. Kebanyakan guru atau gimana? Nah, akhirnya selektif kan. Tapi Nah, lebih gitu. kebanyakan guru honor di sekolah gitu kan atau gimana? Ya, kebanyakan guru-guru yang belum diangkat, Hmm, ya termasuk honor kan? iya, iya, honorer ya termasuk. Ya, termasuk honorer gitu loh. Mm-mm. Jadi apa ya istilahnya? Mungkin mungkin apa? Mungkin dari pihak bahkan di sekolah saya pun hanya ada 2 P3 kan. Hah? Hanya dua? Dua, hanya dua. Ikut. Hanya dua terus ditambah TU 1 itu 3 orang. Hmm, berarti memang Jadi kita privilege susah ya. ya privilege-nya seperti itu. Jadi kita gimana ya Mas? Jadi apalagi sekarang gini, dilemanya gini loh kita itu. Mm-mm. Kalau di Kalimantan dulu seperti itu ya, kalau kita di Jawa memang sudah selektif dari awal. Mm. Oke lah kita persaingan. Cuman kan banyak juga guru-guru di sekolah lain itu yang sudah lama terus diangkat. Nah, maunya kita kayak gitu aja sebenarnya. Jangan Iya dong, kan ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk datang terus kita jadi ada yang gitu. mereka bisa daftar karena persyaratan P3 kan sudah PPG. Iya, iya, ada syarat itu juga. Salah satu persyaratannya kan di situ sudah PPG. Kalau sudah PPG, lah akhirnya kita ya kalah kan gitu toh. Oke. Nah itu. Makanya kita hanya berharap aturan itu dikembalikan aja dari awal. Kita nerima kok honor seperti ini dengan asal dapodiknya lancar gitu. Kita bisa bertarung kok. Oke. Kita nggak bisu Mas gitu. Kita bisa ngomong gitu loh. Bisa mulang ibaratnya gitu. Jadi bukan hanya anak PPG yang bisa mulang. Ini saya enggak begitu respect ya. Cuman ya saya ikut mendoakan teman-teman PPG mudah-mudahan lulus gitu aja. Ya. Katanya istri saya suruh mendoakan yang baik-baik aja. Nanti sama malaikat dicatat sama kita. Udah itu aja, makanya goib tok di sini. Oke, siap. Ya, jadi ternyata itu emang berat ya di Jawa dan di daerahnya Mas Yudo, Pak Yudo. Untuk P3K aja satu sekolah cuma 2. Sedangkan di sini mungkin apa namanya? Bisa lebih banyak P3K-nya daripada PNS-nya. Yang PNS. Nah, ternyata itu terjadi perbedaan. Oke. Nah, dengan semua jenengan ini kan juga ada suka politik ya, orang media juga gitu, dari muda udah kenal media, walaupun tadi udah dijawab, tapi kayaknya secara teknis belum kita ceritain bahwa motivasinya adalah udah ke akhirat ini mau jadi guru. Kalau jenengan nggak mungkin nggak tahu berapa gaji guru, berapa kayak mana susahnya mau jadi pegawai, jadi ASN gitu kan. Lu kok saya pancet lo nyapo no. Wong boyo dodolan mebel apa kayu apa makelaran ae. Ketok. Ya itu motivasi saya itu ya. Yang pertama memang goib itu tadi. Yang kedua saya cuman ingin anak-anak saya itu
bisa saya transformasi positif. Jadi alhamdulillah kami sebagai orang tua, ini saya ngomong sebagai orang tua ya, sepakat bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Dan gitu ibaratnya ngomong sama anak-anak yang kebetulan saya laki-laki semua, kita tidak punya apa-apa. Yang membuat sukses orang itu hanya kepandaian, pinter. Jadi saya mentransfer energi positif itu ke mereka. Nggak belajar setiap hari, Papa minta kamu membaca saja setiap hari. Membaca apa, Pak? Katanya gitu. Terserah. Baca apa itu? Kalau di sini kan ekstranya dia anak-anak itu kan UMI. Apa tuh? UMI itu metode pembelajaran Iqra ya. Dulu kita Iqra, Mas. Sekarang dia UMI, nggak tahu ya apa itu, yang tahu mamanya. Ditemani aja. Karena problem solving anak itu nggak mau belajar karena bukan dia nggak bisa apa-apa, tapi nggak ada yang nemenin belajar. Sebenarnya cuma itu. Dulu sampean belajar, ditemenin toh kecilane sebelum ibuin yang di Malaysia. Ya kan gitu toh. Iya. Zaman ya rata-rata dulu kayaknya gitulah. Kita masih dapat. Sekarang mereka nggak ada yang nemenin. Rata-rata kayak gitu. Bahkan WA grupnya anak saya waktu ini kan dia asesmen ini. Asesmen minggu ini kan. Asesmen akhir tahun dia, naikkan kelas. Tak lihat WA grupnya dia. Masih banyak temannya bilang, ayo siapa iki sing sinau. Kan konyol. Ya kudu sinau lah. Wong iwaya asesmen kan gitu. Jadi mereka banyak juga yang nggak belajar. Konyol. Jadi motivasi saya itu yang pertama ya tadi, yang kedua ya, yang ketiga ya memang mendapat income ya, yang layak lah. Saya itu disuruh mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi guru. Tapi kalau pendapatannya setengah-setengah kan, ya mudah-mudahan semangat itu masih tetap menyala abangku. Nah, itu. 2023 tuh ya? Ya 2023. Itu bahkan tetangga saya tuh udah lama loh Mas, itu malah seumuran kakak saya yang pertama itu belum terima dapodik dia. Bayangkan ya. Jadi ngajar saya sudah SD itu, mau jadi SD. Jadi SD negeri tapi nggak masuk dapodik. Teman kita ada itu yang saya ceritakan kemarin. Itu statusnya malah repot lagi, dia guru olahraga di SD. Ayo. Bahasa Inggris, dia guru olahraga di SD. Bisa ngajar? Bisa. Tapi kan teknisnya kan nggak ngerti gitu loh. Paham ya maksud saya? Iya, paham. Nah, jadi yang pertanyaan jenengan yang kenapa kok ngajar? Saya menemukan apa ya, energi baru ya mengajar itu. Selain 3 hal itu, mungkin ekstranya istilahnya saya lebih ke nyaman dan ada rasa kepuasan ya, bocah bisa puisi, bisa cerpen, bisa menulis. Bahkan saya secara diam-diam saya membentuk kelompok belajar literasi. Ora diulang Mas ning kampus awake dhewe literasi ki. Urung ono, belum rame, setelah literasi belum rame. Literasi bagaimana caranya? Ya saya mau bentuk yang mau ada itu. Ayo bikin puisi, ayo bikin cerpen. Setelah itu setiap pembelajaran malamnya itu misalkan ya, misal ini ya, salah satu pendidikan literasi yang saya terapkan. Misal, dan insya Allah itu hanya saya yang terapkan sekarang. Siap. Betul ini. Ini soalnya nggak tak tularkan, bukan. Takutnya aku dikira keminter. Nah, karena kita makhluk ras paling rendah di muka bumi ini, saya nggak mau ngomong ya. Jadi, saya nggak mau ngomong. Saya punya program ini. Jadi setiap ada jam,
entah itu jam pertama, kedua sampai jam ke-8, malamnya kamu harus membaca. Baca apa Pak? Bebas. Pembacanya bebas, yang penting ya, tidak apa ya, tidak, yang penting tidak membaca komik. Kenapa tuh? Membaca dari komik. Kenapa nggak boleh Komik. baca komik? Komik itu kan ya kita nggak ngerti komik yang Oh, yang kita gitu. nggak tahu Banyak yang komik yang macam apa. meletet ya. Pertama tidak boleh membaca komik, yang kedua tidak boleh membaca bahan dari handphone. Oh, harus Karena kertas, saya lebih paper, menerapkan back to book, kembali ke buku. buku. Sekarang kalian pinjam ke perpus. Apa Pak? Boleh rumus, boleh ensiklopedia, boleh cerpen, boleh novel, boleh sembarang. Pokoknya bacaan yang kamu baca, tidak perlu banyak-banyak. 2 lembar 1 hari, 1 malam itu 2 lembar. Besoknya saya tanya, oh kamu baca apa? Ini Pak, saya baca Panembahan Senopati. Oke. Bab berapa? Bab 1 ini tentang ini oke. Ceritakan. Saya suruh menceritakan, Pak. Nah, karena apa? Dari situ saya sampling lagi. Kebetulan ada beberapa yang kenal bapaknya atau orang tuanya di rumah, tak tanya, anakmu piye neng omah? Dari ini anakku doi ngongkon moco mendino. Akhirnya mau nggak mau dia membaca kan gitu ya. Ya. Ya jadi dia tak apusi tak kon moco. Nah, besoknya tak suruh membaca itu, tak pilih secara random, tidak sesuai nomor urut. Kalau random akhirnya apa? Mereka harus siap semua. Betul gitu. Akhirnya anak-anak itu sekarang bayangkan Mas, ibu kota Malaysia aja nggak ngerti. Iya ya. Bayangkan. Itu beneran ya? Maksudnya nggak cuma di TikTok apa di Instagram ya? Nah itu saya ngalami bener ya. Tak suruh baca itu buku paket. Ngejrah Mas. SMP ya, SMP. SMP. Bayangkan. Ini kurikulum macam apa ini, kita itu nggak pernah ngalamin kayak gitu. Kan gitu. Jadi ada kepuasan. Begitu mereka bisa cerpen, bisa sudah kalau dulu kelompok pembelajaran literasi itu, kalau dulu mungkin kelompok belajar ilmiah ya Mas. Mungkin seperti, kalau sekarang lebih ke literasi. Jadi kita nggak bisa mendorong anak moco, nggak iso tanpa dia suka dulu. Makanya saya ngomong bacaan yang kamu suka. Jadi gitu, kalau saya bacaan yang kamu suka, bukan kamu harus membaca ini, enggak bisa. Makanya saya bolehkan ensiklopedia, boleh novel percintaan, boleh, tapi tidak boleh dengan HP. Ya oke, jadi contohnya di Finlandia itu balik ke paper lagi, meninggalkan gadget lagi, sudah kembali. Nah, apa memang seseru itu jadi guru dibanding pekerjaan-pekerjaan yang dulu? Kan seru-seru duniamu tuh. Dunia saya itu kalau dijadikan novel 4 judul nggak selesai. Percaya. Mulai dari hitam dan sampai terang benderang ya. Wah, asik. Jadi guru nih terang benderangnya ya. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun secara penghasilan gimana? Ya, alhamdulillah Mas, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Insya Allah masih kurang, tapi kita syukuri saja. Tapi nggak ngerti ya, Insya Allah itu. Ya wis aja lah. Angkanya berapa? Satu bulan angkanya berapa? 3 digit. 3 juta. 300. All semua sudah tambahan-tambahan. Tambahan apa? Tambahan dari malaikat Mas. Ya siapa tahu apa, ada ceperan apa atau insentif atau apa. Nggak ada insentif ya? Nah, jadi karena kita suka, karena kita senang,
Allah mencukupkan semuanya. Dalam arti mencukupkan itu ya kabeh nek kurangi Mas. Tapi kalau kita disyukuri saja, nanti ada aja lah bagaimana caranya Allah mengatur itu. Ya cuman itu aja andalan saya. Ya apa? Jadi ada sampingan apa Oke, di luar? Di luar guru ada. Di luar guru saya dulu nge-grab. Mm-mm. Sedikit-sedikit nyetak-nyetak. Sekarang jamnya kan sudah sore ya, pulang Sampai sekolah sore. itu sore. 5 hari kerja. Sampai 3. Jumat. Ya, akhirnya ya alhamdulillah dijualnya mobilnya dijual. Alhamdulillah lagi ya sekarang mau jualan pisang ubi Cilembu. Udah jualan sih online ya, online jual di. Jadi ada jualan-jualan gitulah ya, maksudnya buat tambah-tambahan gitu. Enggak, jangan-jangan jualannya malah 3 digit betulan. Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Mudah-mudahan. Jadi apa ya istilahnya kita itu mau kok. Tenang Pak Menteri itu. Kita mau kok diangkat itu. Kita itu diangkat P3K mau kok Pak. Bukan kita itu tidak mau, enggak mau gitu. Jangan sungkan-sungkan kalau nawari kita jadi P3K itu mau. Tapi dengan catatan ya adil lah. Karena memang betul adil tidak berarti sama ya. Cuman dalam hal ini umur kita sudah banyak. Terus kita juga membesarkan anak orang yang anak itu ya, titipan ya Allah itu ya harus saya sejahterakan juga itu kan. Jadi ya harus bagaimana secara finansial ya kita ya berharap kebijakan itu lebih dipermudah dan minimal tidak dipermudah mungkin kembali dari awal sesuai antrian aja loh. Sesuai antrian urut kacang istilah orang Jawa ya, urut kacang. Ojo terus ujuk-ujuk ngono lah, ngono kuwi ya jendang disantet ae kan ngono. Aduh, mulai ilmune metu Ya gitu. Kalau berarti di sekolah hari-hari ya full ngajar 7 8 9. Ya 1 2 3 paling jeda sejam 2 jam pelajaran. Karena bahasa Indonesia kan jamnya banyak kan, 6 jam pelajaran kan, satu kelas kan. Satu kelas 5 jam. Oh iya, 1 jamnya buat P5 ya? Atau ya, P6? P5 itu pelajaran apa sih Mas? Prakarya ya itu? Aja takon aku. Sama kita nih ya. Pelajaran P5 itu buang-buang duit itu. Buang-buang duit. Iya, itu kan. Loh, sekarang yang saya sing ngongkon bikin pesta karya panen karya ki sapa jajal. Kan ya ora enek to jane. Lah nggih, lah niku lho Mas. Dadi sing ngongkon buka bazar sapa jane kan ya ora to. Ya ora, tapi kan anak kan harus diapresiasi juga. Ya akhirnya kan malah ngetokke duit. Iya, betul. Intinya kalau nggak ada P5 nggak ada bazar kan gitu toh. Iya kan gitu ujungnya aja. Makanya Pak Presiden kan ngomong itu kepalanya dulu yang harus dipotong. Maksudnya P5-nya itu nggak usah ada selesai. Itu proyek pengembangan pelajar Pancasila ya. Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Aku itu mengajar pertama di P5. Saya ngomong, Bu ini P5 apa? Saya bilang gitu. Bukan kayak P4 itu ya. Kalau dulu kan kita P4. 4 pilar. Bukan itu. Banyak Pak di situ. Aduh. Jadi apa ya? Contohnya anak kemarin itu suruh buat kelas 9 ya, kelas 9 itu suruh buat apa? Tenaga apa ya? Istilahnya pengganti tenaga ya, tenaga alternatif. Pengganti tenaga alternatif gitu. Ya itu bagus. Si satu itu toh, yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak bagus. Yang maksudnya pembelajaran P5 yang lainnya enggak.
ada lagi yang bagus itu mengenai apa kemarin anak-anak itu bikin buket ya. Bikin buket. Oh ini bagus ini. Bagus secara kewirausahaan, mending diadakan kewirausahaan saja. Wis pure dodolan kuwi Pak, malahan. KWU ya toh, mata kuliah kita. KWU mending itu karuane atau prakarya. Prakarya sudah digabung di SBK. Kan repot. Iya kan? Kalau di SMA kan gitu. SBK atau diganti pembelajaran budi pekerti. Agamanya nggak usah dicampur budi pekerti karena tidak fokus. Agama ya agama, budi pekerti. SMP saya dulu Mas, SMP saya itu pelajaran agama ada namanya pembelajaran, lupa saya, prakarya ada sendiri. Prakarya itu keterampilan ya, keterampilan umum ya. Kalau di SD SMP saya prakarya ada mulok Mas namanya, muatan lokal. Itu muatan lokal itu pembelajaran mengenai budi pekerti, terus mengetik, ya semacam itulah, elektro masalah. Oh ya ada elektro biasa. Nah, ya kayak gitu aja, malah bagus, terfokus, terprogram. Sekarang enggak, sekarang P5. Suruh ngapain? Bikin bak sampah, urunan manis. Suruh ngapain? Bikin buket. Bikin SMP sekon bakulan kan ngono toh. Karuane kewirausahaan sekalian ya. Oh, iya, karuane kewirausahaan. Tak tahu, mungkin mudah-mudahan P5 itu dihapus tahun depan ini. Mudah-mudahan. Mau ganti P6 atau P7 gitu kayaknya. Diganti Petro. Nah, dengan segala polemiknya ya, itu sampai masih, ini sekarang berapa? 40? Udah masuk 40 kan? Belum? 38? Mantek 39. 39 kan kita sandan jenengan lebih senior 39 ya. Jenengan yang kepala dinas tapi. Nyapo kepala dinas. Abot gue ya no. Nah dengan segala apa namanya keriuhan di negara Konoha tadi, terus kebijakannya ini nanti kan ya gitulah, menteri yang sekarang nanti ganti lagi ya, berubah lagi. Kemudian ya. Saya belum dari ceritanya Pak Yudo sepanjang kita udah hampir 1 jam ini kan masih sedih lah ya, masih proses menuju kemerdekaan gitu. Perjuangan menuju bahagia. Makanya kalau dibilang piye lek RP seneng 3 digit tadi wis angel lo pilek ngatur, terus kemudian muridnya masih ada yang belum bisa baca, tanggung jawabnya juga sampai 2:30, mau cari ceperan lainnya atau sampingan juga mungkin udah agak susah ya, waktunya udah habis di sekolahan gitu. Ini masih, apakah masih mau diperjuangkan di sini atau gimana? Insya Allah masih Mas, makanya kayak dalam kehidupan ini yang paling susah itu adalah membuat semangat itu tetap terjaga. Oleh karenanya biar terjaga apa ya, kita berusaha di rumah enak, di sekolah enak. Kayak gitu ya. Jadi kalau enak di sekolah, enak di rumah, enak di sekolah, insya Allah semangat itu terjaga dan asa itu tidak terputus. Harapan. Kalau orang bahasa itu asa itu harapan. Harapan itu tidak terputus. Tekun tekan. Wah, tekan itu sampai. Ya, sampai. Tekun tekan. Jadi masih mau sabar, masih mau apa namanya, istiqomah ya. Iya, istiqomah di keguruan, walaupun ya dengan segala apa ya. Dan saya pikir jadinya juga udah bisa melihat dari cerita temannya yang atau tetangganya tadi yang udah
jauh lebih lama dan yus ngono-ngono sik ngono-ngono wae ngono. Iya, iya, betul, betul. Jadi kita sabar sambil bermanuver ya. Apa nih? Manuvernya apa? Nyapa? Manuver geledek jopo Ya, maksudnya. siap. Nah, tapi gimana? Istri nggak, wah, anu ae lho, balik anu ae mbiyane. Marketing Kalau aja, kalau apa jualan apa aja sudah. kalau kalau itu enggak ya. Kalau itu enggak, dia seneng, saya ngajar seneng. Hmm. Cuman ya namanya keluarga tetap bagaimana kita bisa mengendalikan gitu. Oke. Jadi kita ngedem-ngedem. Atau di masyarakat sudah dipanggil Pak Guru sekarang. Ya sudah. Sudah. Ya, Sudah. itu orang warung-warung itu gitu. Oke. Nama Yudo udah mulai beralih sekarang jadi Pak Guru. Nah, bahkan saya mau bikin apa minuman ya. Kemarin itu saya udah Minuman. ngobrol sama istri ya, minuman itu minuman kesehatan. Namanya susu jahe merah Mas Bro. Kreatif kok gitu kan. Sakjane kreatif ya, sakjane. Sakjane, Jadi jiwa marketing itu muncul lagi gitu. Jadi Iya. ya memang kita harus terdesak dulu ya. Jadi ya biar pinter maneh wong terdesak. Maling itu nek terdesak pinter kabeh, Mas. Ojo maling toh. Enggak. Sing liyane Orang sing itu. luwih positif ngono. Ya. Orang itu kalau terdesak itu mesti banyak akal. Banyak akalnya. Dan Bahkan kita mau beralih ke jangkrik, bisnis jangkrik masih proses. Banyak nih. Proses kuliah duit. Yang mau invest silahkan bisa komentar di bawah. Ada minuman Masru tadi, apa tadi? Mas Guru. Mas Guru, ada apa jangkrik, ubi cilembu, wes macam-macam, wes. Ya sebisa mungkin sepenting kita nggak nyuri gitu aja Mas. Ya, amin. Jadi tetap pola. Nek obah yo mamah kan. Apa ya maknanya? Mamah itu makan. Oh makan, saya pikir mamah yang lain itu. Oke lah, jadi saya selalu nutup pembahasan obrolannya dengan masih mau jadi guru? Masih. Oke. Masih semangat. Masih semangat. Amin. Oke. Ya, bahkan waktu ngoreksi asesmen pun istri saya tak libatkan. Totalitas ya sampai bojone ngewangi. Ya enggak banyak, saya bukan cuma kelas 7 AB, 8 AB. Cuma kan dari situ bahkan kemarin loh saya udah ngobrol sama wakil kurikulum, Bu, kelas 7 ini ya ini ngobrolan ringan ya sambil istirahat. Bu, nggak bisa kelas 7 7A, 7B itu jangan dilepas dari saya kelas 8-nya. Loh kenapa Mas? Karena saya belum selesai, belum sama mereka, karena masih saya punya proyek, istilahnya punya tujuan pilot project kepada kelas 7A dan B itu. Oh gitu, oke. Jadi saya ikuti terus gitu loh. Karena sebenarnya sistem pendidikan yang baik itu mengikuti dari awal sampai tahap akhir. Karena dia itu mengetahui kekurangan dan kelebihan si siswa. Ya, bukan dilepas. Tidak, bukan dilepas. Kemungkinan kalau memang itu ikut ya, nanti 8A, 8B jadi 9A, 9B tetap saya yang pegang ya nggak apa-apa. Salah. Halo. Hey, ini halo, siapa namanya? Yazid. Kelas pinten? Kelas 1. Kelas 1. Loh, podo sama anaknya Om, kelas 1 juga. 1. Tapi ini kelas 1-nya Dargombes ini Om. Kelas 1 anakku saya koyo bayi-bayi saya cuwilik kelas 1. Iya. Saya urung muni R. Anakku kedal kabeh, Mas. Loh, koyo podo.
Tapi ojo Iya, lah. Belum anggap. Saya masih belum. masih berharap airnya bisa lebih jelas nanti. Iya, nggak apa-apa. Ya. Masih saya Ya, anaknya memang apa itu istilahnya. Kalau saya itu berpikir lebih kepada udah biarin yang sebisanya dia. Mm, Oke, tetap diajari, tapi kan kita nggak bisa lepas ya, mm, mm. tetap diajari. Oke. Ya, jadi mungkin itu obrolan untuk edisi kali ini dengan Pak Yudo yang tumbuh besar dan sampai tuwek mau jadi guru di Madiun Raya. Ya, Madiun Raya. dan nanti biar nanti nek dihisap ora patek kangelan. Amin. Kita doakan apa yang jadi harapan dari doa-doanya Pak Yudo bisa didengar dan terwujud, entah itu melibatkan Ya saya minta maaf mungkin kalau ada perkataan yang kurang berkenan, dan kami juga berharap kami tetap masih mau loh jadi ASN. Amin. Amin ya Allah. Kok langsung tadi PNS kalau perlu, rapi 3K PNS. Siap. Amin. Ya, dan semoga usaha-usaha yang mau dirintis dan sudah berjalan bisa menjadi sumber penghasilan yang justru malah mendukung semangatnya untuk tetap mengajar gitu kan. Amin. Kalau tak lihat wis misalo 3 digit dari sampingan kayaknya masih mau jadi guru ini. Mau. Karena motivasinya bukan ke semata-mata karena penghasilan gitu. Ada banyak. Malah ini sudah tak bentuk futsal itu. Awalnya nggak ada. Wes, ngeri. Wes, pokoknya doakan yang terbaik buat kegiatan sehari-harinya Pak Yudo di sekolah dan juga di keluarga. Sehat-sehat semua buat keluarga nggih, istri, anak-anak lancar-lancar semua dan amin. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Siap.